Umur 40 lebih masih suka nongkrong di warung kopi tapi tak pernah ke masjid. Umur 40 lebih masih suka main judi kolok-kolok, masih suka beli nomor togel. Umur 40 lebih masih suka main perempuan. Ini biasanya sampai mati payah nak berubah. Makanya ayo, mumpung masih hidup, masih sehat, cepat mohon ampun kepada Allah. Ingat sebut saudara, enggak selamanya kita hidup nih. Kita pasti mati, enggak selamanya kita muda, kita pasti tua. Mungkin mohon maaf, dulu mungkin ada yang jago di sini. Jadi kepala bukol, iya dulu. Umur 30, 40, 50, kau masih jago. Masih ditakuti kena budak-budak. Tapi ingat, ada waktunya kau tua. Nanti umur 70, kau berjalan ya udah letoy-letoy, udah mereng-mereng, diutangkan kena budak-budak, baru kau tahu rasa. Makanya ayo mumpung masih sehat hidup, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada sama saudara. Tidak selamanya kita hidup, pasti kita mati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng atau jelek, ustadz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang artinya dan seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita tidak tahu Pak, apakah sekeluar dari masjid ini kita masih hidup? Apakah sekeluar dari masjid ini kita masih sehat? Mungkin di antara yang hadir di sini yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak, atau yang punya orang tua bapak emak. Tahun lalu orang tua kita sama-sama raya-raya ke rumah kita. Tahun lalu istri kita sama-sama tarawih di Masjid Darul Falah. Tapi ngapa tahun sekarang mereka tak ada? Mereka meninggal dunia, masuk ke alam baka, dan kita semua pasti akan menyusulnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Dan seseorang tidak tahu di mana dia mati. Kita tak tahu Pak di mana kita mati Pak. Jangan Bapak katakan, oh ini Ustadz Athaillah nih, aku sering lihat dia ceramah, berarti kalau dia mati pasti masuk surga. Belum tentu. Jangan pula kita berburu sangka ada preman bertato, bertindih, mabuk, lalu kita bilang kau mati pasti masuk neraka. Belum tentu. Bisa jadi oleh Allah si ustadz dibalik hatinya hingga jadi penjahat, si penjahat dibalik hatinya hingga jadi ustadz. Allah Maha Kuasa. Hanya saja kata Nabi Muhammad, matal mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang mati menurut hobinya, seseorang mati menurut kesenangannya. Kalau kita hobi 5 waktu ke masjid, insya Allah meninggal di masjid. Hobi beribadah, insya Allah meninggal dalam keadaan ibadah. Tapi kalau hobinya bermaksiat, hobinya narkoba, hobinya berjudi, hobinya nongkrong di warung kopi, tapi tak pernah ke masjid, insya Allah matinya di warung kopi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberi umur yang panjang, masih bisa bertobat kepada Allah, masih bisa 5 waktu ke Masjid Darul Falah. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh solehah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amal ibadah kami. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah, kecuali kau telah menghapus seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rindu kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Rindu kami kepada senyum mereka. Bahkan kami rindu kepada omelan-omelan dari kedua orang tua kami ya Allah. Namun sekarang kedua orang tua kami telah tiada, telah meninggal dunia. Tahun lalu kami masih bisa melihat wajahnya, tahun lalu kami bisa mencium kakinya, tapi sekarang kami cuma bisa mencium batu nisannya ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, masukkanlah kedua orang tua kami ya Allah di dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil